pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada orang yang kurang menyadari bahwa memuji dan menyembah Tuhan itu harus menjadi bagian hidup kita sehari-hari, bukan cuma di gereja. Ya. Dengarkan baik firman Tuhan ini supaya sikap hati saudara berubah. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Tolong kami semua untuk menyadari bahwa kami perlu untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian dari mulut kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 12 ayat 32 dan 33. Yohanes 12 ayat 32 dan 33, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ditinggikan dari bumi maksudnya dia dipaku di atas kayu salib. Ingat, itu dipaku, Yesus mati dipaku di kayu salib itu adalah segala-galanya. Sehingga sekarang saudara bisa lihat dalam media sosial, saudara lihat jumlah orang percaya sekarang sekitar 3 miliar jiwa yang ditarik menjadi orang percaya oleh karena Yesus sudah ditinggikan di kayu salib. Itu satu segi, saudara sekalian. Itu dasar, prinsip dasar. Nah, sekarang bagaimana kita meninggikan Tuhan? Ya,
Ada nyanyian yang mengatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Ya, saya paling suka nyanyian itu, ya, karena saya percaya bahwa satu kali kelak Tuhan akan bawa saya naik pesawat terbang yang dapat terbang tinggi dan sampai ke tempat yang lain. Memang sekarang seolah-olah itu cuma impian saja, karena kaki saya sudah tidak kuat. Kalau saya pulang ke Pontianak pun di pesawat saya sekarang pakai kursi roda. Masih bisa jalan pakai tongkat, tapi takut keserempet orang yang berebut naik ke pesawat atau turun dari pesawat. Ya. Jadi kerinduan itu pasti ada, di mana kita naik pesawat terbang tinggi-tinggi, terbang di sana. Tapi satu segi, saudara sekalian, apa saudara sadar bahwa menyanyi, memuji Tuhan itu juga adalah menyembah Tuhan, adalah meninggikan Tuhan. Ya, oleh sebab itu mari saudara sekalian, jangan pedulikan suaramu. Suaramu mungkin agak miring sedikit. Ya. Terus engkau tidak bisa main musik. Saya sudah berkali-kali katakan dalam firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara sekalian, ibu misalnya jam 2, jam setengah 3 sudah bangun, berlutut, kemudian nyanyi di hadapan Tuhan. Tidak pakai alat musik. Ya. Dan memang ibu Selvi tidak terlalu bisa bermain musik. Walaupun saya sudah ajar dulu sejak masih pacaran. Ya, tapi bakatnya bukan itu. Tapi kemudian putra saya, Dasalaku, ya, yang sekarang sudah jadi hamba Tuhan, jadi pendeta juga. Nah, itu dia turun dari saya kemampuannya bermain musik. Tapi bukan musiknya yang terpenting. Di mana kita mau berlutut, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyanyi, meninggikan namanya. Oleh sebab itu sudah diadakan survei di Amerika Serikat misalnya, menyatakan bahwa di mana gereja yang sungguh-sungguh rajin memuji dan menyembah Tuhan, apalagi pemain musiknya, apalagi itu WL dan singernya yang rajin menyembah Tuhan di rumah, itu akan lebih cepat maju perkembangan gerejanya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Oleh sebab itu saya mengajak kita hari ini, saudara-saudara sekalian, mari kita lebih banyak lagi meninggikan Tuhan, meninggikan nama Tuhan lewat puji-pujian, penyembahan kita kepadanya. Nah, yang kedua, saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Dikatakan, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Semua orang. Jadi prinsipnya untuk kita sekalian, apalagi kalau sudah memang WL, singer, pemain musik di gereja, tetapi bukan hanya itu, tapi kita semua juga, ya, tolong mendorong orang untuk lebih senang memuji Tuhan. Ya, mungkin karena masalah atau persoalan kita melihat dalam jemaat misalnya harus dipaksa-paksa oleh WL, katakan, saudara-saudara sekalian, saya melihat belum ada yang senyum di sini. Tidak salah sih bilang begitu, tapi ada yang berbeban berat. Oleh sebab itu kita yang duduk di sampingnya harus mengajak dia. Kalau kita beri contoh tepuk tangan keras-keras begitu ya, bersorak-sorak. Dulu waktu saya masih sehat, kaki saya ku melompat baginya, saya melompat. Pasti terpengaruh kepada orang di samping kiri kanan kita, di mana kita duduk. Oleh sebab itu, pengaruh kita yang mau sungguh-sungguh hidup dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, itu akan menarik orang datang kepada Yesus. Mari saya ajak kita baca lagi firman Tuhan untuk meneguhkan kita dari Injil Yohanes pasal 4. Ya, Yohanes pasal 4 katakan demikian. Ayat yang ke-22, 23. Kamu menyembah apa yang kamu
tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kamu kenal. Kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi saudara sekalian, yang mendorong kita untuk sungguh-sungguh mampu memuji dan menyembah Tuhan, mungkin berjam-jam memuji dan menyembah Tuhan, menyanyi, itulah roh. Tadi dikatakan itu roh kecil, roh kita. Dan roh kita yang dikuasai oleh Roh Kudus. Itu ingat, buah yang kedua apa namanya? Sukacita. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ketiga-tiganya ini membuat kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya kalau menyembah Tuhan, saya membayangkan Yesus yang duduk di atas tahtanya yang luar biasa dan ajaib itu, dan saya menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terdalam sambil saya memainkan keyboard saya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar tadi. Tuhan, tolong supaya kami hidup meninggikan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, menghargai, menghormati Tuhan sepanjang umur hidup kami, sehingga kami dapat membawa orang juga bersama-sama dengan kami hidup dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.